どうぞ。はい。そっか、じゃあいいや。私の恋人になってください。Film ini menceritakan seorang gadis yang hanya memiliki umur tinggal 1 tahun lagi, karena memiliki penyakit yang cukup parah. Karena hal itu, ia menginginkan sisa hidupnya diisi dengan penuh kebahagiaan. Ia bertemu dengan seorang pria yang mampu membuat hatinya merasakan sesuatu. Karena belum terlalu dekat, gadis tersebut hanya mengajak pria tersebut untuk menjadi kekasih kontraknya dan menjalani hari-hari mereka layaknya sepasang kekasih beneran. Seiring berjalannya waktu, mereka benar-benar saling jatuh cinta. Tapi apa yang akan terjadi setelah umur gadis tersebut akan berakhir? Mari kita cari tahu bersama, dan ini dia alur ceritanya. 声出してけよ、声。Film ini diawali oleh seorang gadis bernama Miyuki. Ia berada di Finlandia untuk melihat pemandangan aurora yang sangat indah. Karena saat ia berumur 5 tahun, ayahnya pernah menceritakan bahwa aurora di sana sangat indah, dan aurora warna merah yang sangat indah dan paling langka. Orang yang bisa melihat aurora tersebut diyakini bisa mendapat keberuntungan. Tapi Miyuki tidak pernah melihat aurora tersebut. 病弱な体のせいで見ることは最大の賭けだった。 Saat ini, ia selalu cek ke dokter untuk melihat keadaan penyakitnya. Di sini ia mengetahui bahwa penyakitnya tersebut membuat umurnya semakin sedikit. Ia hanya memiliki umur 1 tahun lagi. あとどのくらい？この1年。Hal itu benar-benar membuatnya merasa bersedih. Hingga ia tak sadar tasnya telah dijamret. Tapi ia hanya berdiam diri saja. Tapi ada seorang pria yang melihat hal itu langsung mengejarnya. Ia bernama Yusuke. Setelah berhasil menolong Miyuki, ia berharap agar Miyuki bisa melantangkan suaranya. Karena kalau hanya berdiam saja, tidak akan ada yang mungkin menolongnya. Yusuke berharap agar ia tidak menjalani hidupnya seperti itu. おい、声出してけよ、声。 Karena hal itu, Miyuki merasa perkataan Yusuke bisa menolongnya. Tapi hari-harinya masih terasa hampa. Ia benar-benar ingin merasakan hidup bersama kekasih. Tapi ia hanya menikmati hari-harinya untuk menjalani pengobatan saja. Setelah itu, Miyuki melihat beberapa hiasan rumah di toko yang sangat indah. Di sana ia kembali melihat Yusuke. Diam-diam ia ikuti hingga sampai ke sebuah kafe. Dan diam-diam ia masuk. Disinilah mereka kembali bertemu. いらっしゃいませ。いえ、この間。この間。 Tapi sepertinya Yusuke tidak mengingat Miyuki. Nama kafe tersebut mengingatkan Miyuki pada pertemuan pertama mereka. 声出してけよ、声。 Di sini Miyuki juga tahu bahwa Yusuke seorang pembuat gelas hias yang hal itu Miyuki sukai. Ternyata Yusuke memiliki 2 adik, 1 perempuan dan 1 lagi laki-laki. Mereka hanya tinggal bertiga tanpa orang tua. どうぞ。どうですか。大丈夫です。 Tanpa sengaja, Miyuki mendengar pembicaraan Yusuke dengan bos kerjanya, bahwa kafe tersebut akan ditutup, karena bosnya harus menjualnya karena sangat memerlukan uang. なんですから。やめろ、ユースケ。 Dengan mengingat kebaikan Yusuke sebelumnya, dan waktu hidupnya yang tinggal sedikit, di sini Miyuki ingin Yusuke menjadi kekasih kontraknya, dan akan membantu masalah keuangan kafe mereka. Ia ingin kontrak tersebut berakhir dalam waktu 1 bulan saja. 出します、100万円。関係ないだろ。
恋人になってください。1ヶ月でいいのね。なんだよそれ。 Hal itu bisa membuat Miyuki kembali semangat, karena Yusuke menerima kontraknya. Dan hari itu, hari pertama mereka jalani seperti sepasang kekasih. Walaupun sedikit canggung, Yusuke benar-benar masih tidak mengerti semua maksud dari Miyuki. Ia hanya menjalani sebagai kekasihnya yang benar-benar menyenangkan dan dibayar dengan uang yang banyak. Hari itu mereka habiskan dengan berjalan-jalan dan senang-senang bersama. Walaupun Yusuke harus pulang sedikit telat dari biasanya, dan sedikit membuat adik-adiknya kesal. 俺もこれもお前らのため。ご飯あげないよ。 Keesokan harinya, ia akan menjalani harinya bersama Miyuki lagi. Di sini Miyuki sedikit merubah penampilannya dengan pakaian yang lebih cerah, berharap agar Yusuke bisa memuji penampilannya. Walaupun Yusuke awalnya berlagak biasa saja, tapi akhirnya ia benar-benar memuji penampilan Miyuki. Hal itu membuat Miyuki merasa senang. Setelah itu, Yusuke mengajak Miyuki ke kafenya dan mengenalkan kepada bosnya bahwa Miyuki adalah pacarnya. Di sini terlihat mereka semakin dekat. Setelah mengantarnya pulang, ternyata adiknya Yusuke melihat mereka dan terlihat ekspresinya seperti kesal. Di sisi lain, terungkap bahwa Miyuki benar-benar menyukai Yusuke. Hal itu sedikit membuatnya sedih karena kontrak mereka akan berakhir. Di sini ibunya menemuinya, dan ibunya tahu bahwa Miyuki sedang jatuh cinta. Karena saat bersamaan, Yusuke mengirimnya pesan dan mengajaknya untuk makan bersama keluarganya. Hal itu benar-benar menyenangkan bagi Miyuki. Tapi sebelum itu, Miyuki kembali menjalani pengobatannya. Ia menceritakan kedekatannya dengan Yusuke kepada dokternya. Dan hal itu malah dilihat oleh Yusuke. Sepertinya Yusuke juga menyukai Miyuki karena ia terlihat cemburu. Saat mereka makan bersama keluarganya, di sini adik perempuan Yusuke terlihat cemburu. Apakah mungkin ia menyukai kakaknya sendiri? Tapi dengan tingkah Miyuki yang tiba-tiba sangat antusias, 私に嫉妬みたいな。そうですよね。ですよね。 hal itu malah membuat keadaan di sana menjadi menyenangkan. Dan terlihat bahwa Miyuki dan Yusuke benar-benar cocok. Di sini juga terungkap bahwa Yusuke sebelumnya ingin mewarisi bengkel kaca dari ayahnya. Tapi karena keadaan ekonomi mereka, hal itu tidak bisa ia lakukan. Saat pulang, Yusuke memberi sebuah kerajinan kaca yang sangat indah yang ia buat kepada Miyuki. Di sini mereka sama-sama merasa sedih karena kontrak mereka sebentar lagi akan berakhir. Hanya tersisa satu yang akan mereka jalani bersama. Miyuki mengajak Yusuke pergi ke Finlandia untuk melihat aurora. Setelah perjalanan itulah kontrak mereka akan berakhir. トゥルーム。せありがとう。 Dengan mengingat sisa hidup Miyuki, ia kembali menikmati hari-harinya bersama Yusuke dengan tetap tegar. Di sini terungkap bahwa Yusuke benar-benar sudah menyukainya. 恋人。だね。 Hal itu kembali membuat Miyuki merasa senang. Hari-hari mereka di sana benar-benar sangat menyenangkan. Walaupun Miyuki sempat merasakan sakit di dadanya karena penyakitnya. どうしたの？なんでもない。 Tapi hal itu ia sembunyikan dari Yusuke. Setelah pulang kembali ke hotel, di sini sebenarnya Yusuke ingin mengungkapkan perasaannya. Tapi hal itu tak mampu ia lakukan. Keesokan harinya, hari itu adalah hari terakhir mereka. Di sini Yusuke sangat ingin mengungkapkan perasaannya kepada Miyuki, dan ia memberikan sentuhan hangat kepadanya. Hal itu sedikit membuat Miyuki merasa sedih, karena ia tak mampu menjalani hubungan yang sebenarnya karena penyakitnya. Ia pun kembali dengan perasaan yang sangat menyakitkan. Yusuke juga merasakan hari-harinya terasa ada yang kurang.
Di sini ia mendapat kabar bahwa adiknya masuk rumah sakit. Di sisi lain, Miyuki kembali ingin pergi ke Finlandia dan untuk melihat aurora warna merah. Dan di saat itu pula, Yusuke menemui adiknya, di mana rumah sakit tersebut tempat Miyuki menjalani pengobatan. Disinilah Yusuke kembali melihat Miyuki. Ia langsung menanyakan semua hal tentang Miyuki kepada dokter yang merawatnya. Disinilah Yusuke tahu semua alasan Miyuki hanya ingin menjalani kontraknya dalam waktu 1 bulan saja. Itu karena penyakitnya. Tapi karena ia benar-benar menyukai Miyuki, ia langsung pergi ke Finlandia untuk menemuinya. Walaupun sedikit mendapat masalah di perjalanannya. Saat itu Miyuki sedang menunggu pemandangan aurora. Ia berharap bisa melihat aurora warna merah. Walaupun penyakitnya kembali membuatnya merasa sakit. Di sisi lain, dengan susah payah Yusuke melawan semua hambatan yang menghalangi jalannya untuk menemui Miyuki. Dan saat itu pula, Miyuki kembali mengingat Yusuke. Dan ia meluapkan semua perasaannya kepada Yusuke di sana. Yang tanpa ia sadari, bahwa Yusuke mendengar semua suaranya. Miyuki tidak menyangka akan hal itu. Dengan pemandangan aurora, mereka akan menjalani hubungan sepasang kekasih hingga akhir waktu. 恋人だろ。やり直しだよ。いつまで？俺たちが生きている限り。Film pun berakhir. Ada yang baper nggak nih? Komen ya. Dan sampai jumpa lagi.